sempet kirim undangan ke aku secara pribadi. Iya. Walimatus Syafar datang ya, tapi waktu itu kita nggak bisa datang soalnya ada tapping, yang ada syuting waktu itu kita. Ngomong aku sama kakak. Iya betul. Kita happy sekali, tapi ya memang kaderullahnya Haji Furoda tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang terlintas dalam benak seorang Ruben Onsu ketika akhirnya memang takdirnya belum bisa berangkat nih tahun ini. Proses yang kemarin itu aku ketika oh iya tidak diterbitkan udah nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa karena pasti kan setiap kita pasti udah ada garisnya masing-masing gitu ya. Jadi ketika itu ya buat saya banyak saya syukuri, berarti saya masih punya banyak waktu lagi untuk terus belajar. Kan kemarin kan untuk persiapan haji ini saya ngejarnya banyak banget gitu. Pelajarannya banyak banget gitu. Jadi sekarang agak lebih rileks lagi, lebih santai, saya lebih perdalam lagi. Hal-hal yang mungkin saya sudah banyak tertinggal dan saya lebih perdalam lagi. Gitu. Oh lebih ikhlas dan lebih menerima semuanya ya? Semuanya jadi. Ada hikmahnya ya Kak. Iya, yang bingung kan tiba-tiba gini. Yang baca beritanya, lah gua lagi. Lah guanya gak kenapa-napa gitu. Gue gak kenapa-napa gitu. Iya, Dan ini kan isunya kan sudah nasional ya. Iya. Gitu, dan gak hanya saya tapi banyak lagi yang 1000 lainnya. orang. Banyak banget gitu. Ada yang akhirnya mereka ya sedih, kecewa, ya mental ya kalau ke situ. Manusiawi ya? Iya, manusiawi gitu. Tapi nggak apa-apa udah jalannya seperti itu. Yes. Semoga bisa lebih sabar lagi untuk menerima. Karena memang rasa sabar itu satu hal yang begitu mahal sekali. Jauh lebih mahal daripada biaya hajinya sendiri ya. Nah, satu hal yang buat saya tenang itu adalah ketika itu saya udah rapi semua. Tapi saya sama sekali tidak memasukkan barang ke dalam koper. Oh ya? Sama sekali. Jadi emang gak, saya belum packing apapun. Kenapa itu? Iya karena pada saat itu kan kita fokusnya kan cuma ibadah kan. Jadi baju yang mau kita bawa tuh saya udah tahu. Bajunya apa, ini apa. Jadi ketika ready ya saya langsung berangkat. Jadi saya nggak ada niat ya baju-baju yang lain gitu. Baju-baju yang macam outfitnya. Iya, enggak kayak kita mau pergi ke jalan-jalan kan. Repot deh kayak ini gini. Kalau itu enggak, aku lebih ya baju yang aku mau pakai itu sudah aku udah punya bayangannya karena kan kita udah manasikan. Jadi udah tahu nih hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Terus ketika kita nanti ada di Mina, berarti kopernya ini yang saya bawa. Udah tahu tuh. Jadi koper isi dalam koper hand carry-nya saya udah tahu isinya apa gitu. Ya artinya sudah diringankan segala pikiran ya. Iya. Oke, kita akan dengar cerita lainnya dari seorang Ruben Onsu tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat ya. Ruben Onsu insya Allah tahun depan akan menyusul buat jemaah haji lainnya yang saat ini sedang melaksanakan wukuf di Arafah untuk segera menunaikan ibadah haji. Kita lihat yang satu ini. Ya. 31 Maret ini satu tanggal yang pasti nggak akan bisa dilupakan oleh Ruben Onsu. Jadi seorang mualaf. Cepat banget perjalanannya sampai akhirnya kita mendengar kabar. Insya Allah Ruben Onsu akan segera menunaikan ibadah haji. Begitu mantap sekali keyakinannya. Dorongan untuk melaksanakan ibadah haji itu tuh ya ini kan kita yakin bahwa semuanya sudah menjadi takdir. Tapi dorongan batin dan pikiran apa Ruben Onsu akhirnya gue mau daftar. Gini, ceritanya panjang deh. Ceritanya panjang sekali. Itu mungkin karena saya semakin terus ingin dekat sama Allah gitu ya. Jadi saya terus terjawab semua ketika saya lagi sholat gitu. Ya mendapatkan haji itu saya sama sekali tidak mengeluarkan uang. Ya, jadi saya dikasih sama orang yang sangat amat baik. Bukan dari lingkungan pertemanan dekat. Bukan dari sahabat yang terdekat banget. Saudara, keluarga, bukan sama sekali. Justru saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau. Saya tidak pernah ada kedekatan dengan beliau atau jejarannya. Ya tidak pernah, tapi satu malam ketika saya mualaf, ya ketika saya menjadi seorang muslim, padahal yang tahu pada saat itu saya masih muslim itu hanya Habib Usman, ya, tapi dia ceritanya panjang deh, ceritanya panjang sekali itu mungkin karena saya semakin terus ingin dekat sama Allah gitu ya. Jadi saya terus terjawab semua ketika saya lagi sholat gitu. Ya mendapatkan haji itu saya sama sekali tidak mengeluarkan uang. Ya, jadi saya dikasih sama orang yang sangat amat baik.
bukan dari lingkungan pertemanan dekat, bukan dari sahabat yang terdekat banget, saudara, keluarga, bukan sama sekali. Justru saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau, saya tidak pernah ada kedekatan dengan beliau atau jejarannya, ya tidak pernah. Tapi satu malam ketika saya mualaf, ya ketika saya menjadi seorang muslim, padahal yang tahu pada saat itu saya masih muslim itu hanya Habib Usman. Ya. Tapi beliau memanggil saya dan langsung dia bilang, "Saya tahu kamu sudah muslim." Dari situ kami ngobrol, berinteraksi, bertukar pikiran mengenai saya belajar tentang Islam lagi gitu sama beliau. Yang kenapa saya tidak sebutkan namanya, beliau kurang nyaman. Ya, jadi tapi untuk sesuatu yang baik, apa yang beliau lakukan ya saya harus sampaikan. Dan beliau akhirnya setelah pertemuan pada saat hari raya Idul Fitri, ya itu dari malam takbir tuh saya udah ngomong gini, aduh saya sholat idnya di mana ya gitu. Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu, saya harus bingung ya mau kemana nih gitu. Saya janjian lah sama teman-teman, salah satunya ada Lesti semuanya. Terus pada saat saya lagi baru sampai di Senayan City, saya ngucap gini, siapapun temen gue yang lewat di depan gue di Senayan City, pokoknya berarti gue sholatnya sama dia. Gitu. Ada ucap itu? Ucap gitu, nggak ada gujuk-gujuk, pokoknya tiba-tiba dari sekian banyak mall di Jakarta, gue baru sampai mall, turun dari eskalator itu raksasa ya. Jadi dia turun tuh si Igun, Oma. Kenapa dia lagi? Dia. Maksud gue gini, gak ada orang lagi. Ya Allah ini gimana sih ceritanya? Gue tuh masih gak ngerti. Kenapa dia gitu ya? Itu Kak. Dia lagi. Iya, karena gue udah ngucap siapapun yang gue temui teman gue di mall itu, ya gue sholat idnya sama dia. Baru gue masuk mall gak sampai itu eskalator baru. Dan eskalator kan banyak ya. Ada ya. Ya kan depan Balen itu. Iya. Oma. Hadapilah temanmu. Gue langsung, ya Allah mana udah gue ngucap lagi. Aduh gue udah tahu nih pasti heboh nih. Maksudnya ribet nih kalau sama dia nih, pasti ribet nih ya. Gue udah tebak tuh ya. Langsung gue gak ngomong, Oma, gue langsung gini. Gue buru-buru, besok gue sholat itu sama oke. Ya, selesai pertanyaan gue di hari itu kan. Gue pergi ke mall gitu, Nah udah muncullah Ivan Gunawan. Pokoknya muncul. Tiba-tiba ini gue 5.15, gue jam 5 akhirnya gue sama abang. Ada abang make up gitu ya, nemenin gue terus gitu. Terus gue berharap dia bisa buka Waze atau Google Map gitu kan. Ternyata sama-sama bodoh, gak bisa buka. Ya Allah. Itu pas Idul Fitrinya? Idul Fitrinya, jam 5 pagi. Mau ke rumah Igun? Igun minta 4:30, gue bilang mau ngapain, Ustadz juga belum bangun. Mau ngapain? Ya, namanya gue hari pertama. Iya. Ya gue ikutin dia lah. Iya. Iya kan, Iya. arahan gue kan dia nih. Iya, masih bingung kan? 4:30, oke gue berangkat tuh jam 5 kurang. Nyasar. Gue inget ya, ini rumahnya Mbak Inul nih, dari sini kemana kan? Di Pondok Indah kan portal. Gue bilang gini, ya Allah pokoknya kalau gue ditakdirkan sholat id, pokoknya gue nempuh jalan manapun gue nyampe aja. Dari gue ngomongin itu, pokoknya gue gak ngerti belok kanan belok kiri. Gue inget di sini Korla marah-marah nih waktu gue gue inget, gue nyetir sendiri, gue nyesel kalau dalam mobil tidur doang nih. Gue nyesel gitu, ngucap ya gitu. Udah pokoknya kalau gue nyampe gue sholat id, udah gitu. Igun di mana masih 5:10. Lu bayangin gue bilang, ya Allah itu AC juga masih pada beembun di gitu. Udah gue ngapain? Tapi namanya gue orang baru, lu bayangin nggak? 5:15 gue nyampe di gang dia, gue udah ditinggal. Untung gue ketemu sama dia, lu tau gak, mobil gue parkir di rumah orang. Gue gak tahu kan siapa. Kata Igun tuh bukan rumah gue, daripada gue tinggal lu, gue kagak ngerti. Iya kan? Gue jalan lah sama dia, pokoknya udah ada drivernya Igun akhirnya markirin. Gue udah gak mikirin nasib mobil gue, pokoknya gue geletakin aja udah. Saking gue mau diuber sama dia tuh. Sampai sana masih sepi, gue bilang ya Allah Gun, lu mau ngapain, ini masih sepi banget di masjid. Lu mau ngapain? Gak taunya diburu-buru dia mau nyari tempat tiang sandaran. Allah Ibu. Dia mau cari spot duluan. Dia mau cari spot duluan tiang sandaran, kan lu bisa nyuruh asisten lu aja dulu di situ. Gue juga paham, dikata gue baru juga gue paham. Ih, cuman
Ini gue pegel punggung gue, Oma. Ya Allah, hebohnya gue jam 4:30 disuruh standby. Ya, gue tuh. Nah di situ dia nawarin, Oma mau nggak haji? Igun. Gue bilang sama Igun, enggak Kak, nanti aja. Nanti aja kalau aku udah waktunya nanti aja. Kecepetan. Aku pengen umroh dulu. Aku pengen umroh bareng tim aku yang biasanya aku berangkatin. Tapi kali ini aku pengen berangkatin bareng sama mereka. Amin. Gitu. Udah terus kayak gini, belagu loh, ini gini. Hah, belagu? Emang kita harus ngambil? Ya enggak, ini kesempatan. Enggak deh, gue gitu nanti aja deh kalau udah mau. Gue perginya berempat aja gitu ngucapnya kalau haji. Yang ngucap gue perginya berempat aja? Aku. Oke. Terus disimpan lagi tuh brosurnya sama dia. Oh udah bawa brosur? Bawa brosur. Iya kan tuh lagi ceramah dia ngasih nawarin brosur. Iya kan? Ya kan dia begitu, Boh. Iya kan? Brosur. Nih lu mau nggak kesannya dia kayak ada hadiah Idul Fitri buat gue gitu kan. Ternyata gue tolak, dia kecewa kayaknya. Ya kan akhirnya udah deh nanti aja gitu. Selang dari situ 2 minggu orang beliau ini telepon saya lagi. Orang yang tidak ingin disebutkan? Iya. Beliau ini datang minta saya ketemuan lagi. Datanglah saya ke tempat beliau. Datang dan terus dia bilang, gue padahal mau ngasih surprise lu umroh tapi nggak dapat lagi, tapi gue ngurus proses ngedaftarin lu di tiket ini aman nih, udahlah lu langsung haji aja. Hah? Haji? Udah, oh iya Pak, makasih. Udah, kok lu nggak seneng? Hah? Oh kita mesti seneng ya Pak? Gue nggak paham. Masih bingung. Karena menurut gue tahapnya kan menurut gue cepat banget gitu. Ya. Oh ya udah gue diam, udah ngobrol-ngobrol balik. Nah asisten gue yang gue nemenin gue tuh yang batu banget ya, orangnya batu apapun ya. Ibunya meninggal aja dia kagak sedih. Saking keras hatinya. Iya keras banget hatinya. Tiba-tiba gue ngomong dalam mobil sambil ngadep jalanan. Iya gue dikasih haji. Terus gue dengerin kok dia nangis. Lah kenapa lu nangis? Berantem lo? Enggak. Kok Bensu cepet banget, mudah banget gini ini ya Allah. Gitu. Hah? Waduh berarti dia aja bisa sampai luluh begitu gitu. Jadi oh iya pahami, perdalami lagi gitu. Jadi sebenarnya perjalanan gue dapet haji itu bener-bener ya surprise semuanya. Gak diplan oleh diri ada. sendiri, Nggak ada. memang orang baik yang menawarkan untuk Ruben Onsu. Itu aja. Tapi semoga ya kita juga yakin bahwa mungkin Sobat Ambiar yang menyaksikan udah siap-siap jauh-jauh hari, membayar segala macam, mempersiapkan ini itu termasuk mental tapi belum bisa berangkat. Kita doakan semoga tahun depan. Ini kita mau kasih lihat juga persiapan Kak Ruben Onsu saat sebelum akhirnya dinyatakan bahwa tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena visa furodanya tidak turun. Tapi persiapan kita mau intip dulu. Akhirnya ini sebelum kita berbicara mengenai bahwa visa furoda tidak diterbitkan Kerajaan Arab Saudi. Kan semua sudah persiapan, Walimatus Safar segala sudah dipersiapkan. Ketika Walimatus Safar kan yang hadir tuh sahabat-sahabat semua segala macam. Iya. Ngeliatnya gimana tuh? Itu pun H-1. Aku makanya teleponnya mendadak karena tim anak-anak kantor tuh, ayo Pak, bener Pak ini harus gini. Oh kita harus gini ya. Gitu saya jadi ngikutin semuanya dan terus ya alhamdulillahnya banyak yang ngebantuin gitu. Jadi ya deh oke deh di rumah. Pas saya turun dari rumah, hah? Ini serius banget nih acaranya gitu. Karena belum tahu ya? Nggak tahu, saya nggak tahu karena itu anak-anak kantor yang mereka happy banget gitu. Mereka senang banget tapi saya masih hanya persiapkan ketika saya di sana nanti gitu. Fisiknya terus bertambah lagi surat-surat yang saya bisa baca tanpa melihat gitu, yang saya sudah hafal, paham artinya gitu. Jadi ya saya ikutin semuanya arahannya. Terus siapa ya ustadznya? Ya untung alhamdulillah ada Ustadz Maulana gitu ya. Jadi saya telepon Pak Ustadz ini. Oke siap meluncur gitu. Iya ya Allah mudahkan semuanya gitu. Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah. Tapi dalam prosesnya itu yang membuat harus seorang Ruben Onsu semuanya dimudahkan tanpa pernah memplanning sebelumnya karena sebuah kejutan manis dari orang-orang terbaik di sekitar Ruben Onsu. Yang membuat Kak Ruben tuh merasa hidup gue tuh sangat luar biasa sekali loh, dikelilingi orang-orang yang baik, yang membuat haru saat itu. Karena ada orang bilang kalau menaik haji itu ibarat kayak yang pergi harus melepas yang ditinggal harus melepas yang pergi. Ya melihat itu saya
ketika saya sudah atau pertama kali saya muslim gitu. Saya nggak minta apapun, saya cuma minta yang selalu saya ucapin, ya Allah, sempurnakan sholat saya. Amin. Saya nggak ada minta kebahagiaan, saya nggak ada minta harta, saya nggak ada minta itu. Saya cuma minta yang pertama, ya Allah sempurnakan sholat saya. Itu ketika saya juga ucapkan sama Habib Usman. Dan jawaban beliau itu menenangkan pikiran saya, menenangkan telinga saya sehingga saya bisa menjalankan itu. Segala proses itu ya, sekarang ini saya seperti anak yang lagi sering mengadu gitu. Tapi saya udah bukan tidak percaya lagi dengan sesama gitu ya. Tapi saya lega aja kalau saya bisa bercerita ketika saya lagi sholat gitu. Tenang hati saya. Dan saya kayak nggak sendiri gitu. Kayak nggak sendiri gitu. Jadi makanya di kesunyian saya harus pura-pura tertawa. Di ketertawaan saya harus menahan air mata. Ya, tapi pekerjaan saya semua nggak ada yang itu, semuanya harus menuntut saya menghibur. Ya kan? Betul. Jadi saya rasa ini udah saatnya saya bercerita. Tanpa saya ngucap pun air mata udah keluar sendiri. Jadi makanya kalau ditanya situasi yang saya udah persiapkan tuh semua ya, kecewa tidak pernah ada. Sekarang ini kesal, marah udah terserah gitu. Karena sampai saya pagi ini ada di sini ya Allah udah punya mau. Kita nggak ada yang bisa halangin. Saya sudah capek yang namanya mengandalkan manusia. Ya, jadi ketika saya kesini nih, buru-buru, bla bla bla, saya nyetir sendiri, ini sendiri, gak ada masalah. Sampai kan saya di sini, iya kan, semuanya selesai. Jadi makanya saya bilang hal yang terkadang kalau buat saya sedih itu bukan kekecewaan malah. Makanya tadi saya sebelum kesini saya ngobrol dulu di bawah, ya alhamdulillah masih ketemu sama Habib Usman, terus ketawa-ketawa sama Ustadz Maulana gitu. Allah masih saya senang gitu. Yang bikin saya selalu sedih adalah kalau saya sekali meninggalkan sholat. Itu saya sedih. Ih, kenapa sih gue sibuk banget ya sampai sebentar aja gue gak bisa gitu. Jadi memang lagi berubah gitu. Secara pekerjaannya sudah berantai, tapi polanya lagi berubah. Makanya jam-jam nanggung itu ya jam-jam yang saya udah gak bisa dinego lagi. Kalau saya selesai brownies tuh saya biasanya baru zuhur, ya kan. Nah zuhur ke asar itu saya masih bisa nunggu. Jadi saya kerja, jadi kalau ada kerjaan yang di jam-jam segitu ya saya pasti ngelakuinnya selesai asar baru saya bisa ngelakuin. Gitu. Terus maghrib karena pendek apapun kegiatannya, misalnya saya syuting nih ya, ada pekerjaan baru, terus saya syuting dan memang motong maghrib gitu. Pasti saya bilang, boleh gak saya break dulu maghrib, baru saya lanjut lagi. Jika pekerjaan tersebut, soalnya ini nanggung kak, pasti saya tinggal. Karena saya sekali meninggalkan itu suka sedihnya tuh sampai sedih banget. Karena tertunda waktu untuk saya bisa bercerita. Ya, dan menjalankan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, gitu. Kak Ruben, ya. Bercerita, dialog ya. dengan Tuhan. Apa yang selalu diucapkan yang tersirat dalam benak Ruben Onsu saat sujud? Saat saya sujud, saya cuma bilang, ya Allah, kalau waktu hamba sudah selesai, hamba tidak ingin meninggalkan dalam keadaan marah. Saya tidak mau meninggalkan dalam keadaan hati yang terluka. Saya tidak mau membawa dendam dalam diri saya. Tapi meninggalkan, panggil saya ketika saya selesai berwudu. Panggil saya dalam keadaan apapun, tapi dalam tidak saya melupakan engkau. Jadi
ya alhamdulillah Kak, sampai sekarang ini saya ada di sini. Saya pernah meninggalkan tahajud 2 kali gitu. Jadi kayaknya kayak hidup saya itu udah kayak terlalu sibuk gitu. Sampai waktu buat Allah aja itu saya gak ada gitu. Karena saya dari tahajud merem sebentar sejam, saya udah adalah subuh dulu baru saya live jualan gitu ya. Jadi rutinitas saya itu sudah terpakem gitu. Jadi kalau ada yang terlewatkan tuh buat saya tuh kayak Ada penyesalan. penyesalannya saya masih belum bisa. Duh kenapa ya ini terlalu deh. Sedihnya tuh gue bisa sedih seharian gitu. Kalau ada yang kelewat tuh bisa sedih seharian gitu. Serindu itu ya. Ya, Dan barangkali serindu itu juga sang pencipta pada Ruben Onsu. Kita